Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita semua rakyat Indonesia bersuka, ria, bahagia, bangga karena Indonesia setelah 32 tahun akhirnya menjuarai SEA Games di cabang olahraga sepak bola. Lawan kita Thailand yang sebelumnya susah kita kalahkan, akhirnya kita kalahkan dengan adu strategi, adu skill, adu fisik, adu kekuatan, bahkan sampai adu jotos. Tapi kita sepakat malam itu kita semua rakyat Indonesia satu suara mendukung timnas Indonesia. Padahal ketika di level lokal ya kita sering ribut ya antara The Jackmania dengan Bobotoh Bandung, Jakarta sama Bandung, antara Bonek sama Aremania dan klub-klub yang lainnya. Mungkin kita tarik ke level lebih kecil, antar RT mungkin kita bisa ribut, antar tetangga bisa ribut, antar liga, antar kampung bisa ribut. Kuncinya satu, mungkin kita butuh yang namanya musuh bersama. Ketika malam itu musuh bersama kita adalah Thailand, maka kita semuanya bahu-membahu satu suara mendukung timnas Merah Putih Indonesia. Di luar ajang sepak bola, kita sebagai umat muslim juga rasa-rasanya kita juga butuh musuh bersama ya teman-teman. Supaya kita tidak ribut dengan sesama anak bangsa misalkan, atau dengan tetangga ya lah, dengan sesama muslim. Kita butuh musuh bersama. Nah, musuh bersama kita siapa? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan musuh bersama kita adalah setan. Jelas ya. Setan mula-mula menggoda nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam terusir dari ke surga dan diturunkan ke bumi. Hikmahnya, kita semua sih bisa hidup di bumi ya. Itu hikmahnya. Tapi musuh kita bersama adalah setan. Tapi benarkah setan itu musuh kita bersama? Nampaknya kita perlu introspeksi diri sendiri karena jangan-jangan kita justru bersekutu, berteman dengan setan. Oke, di halayak ramai, di keramaian kita mungkin terang-terangan kita musuh setan. Setan adalah musuh bagi kita yang nyata. Tapi bisa jadi di antara kita ketika sedang sendirian, berduaan, atau bahkan dalam kelompok yang mungkin niatnya sama-sama bermaksiat, kita justru menjadi sekutu bagi setan. Tidak hanya sekutu, bisa jadi perilaku kita, naudzubillah min dzalik, lebih keji dari yang setan lakukan. Dan terbukti banyak kan manusia yang perilakunya lebih keji dari setan. Maka apakah benar setan itu musuh bersama kita? Jangan-jangan musuh bersama bagi kita semua adalah ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, nafsu kita, syahwat kita, amarah kita, untuk terarah menjadi nafsu juga nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Ketika marah juga marahnya yang demi kebaikan dan tidak sampai emosi yang meluap-luap, marahnya terarah. Kita tentu boleh marah dong karena kita manusia yang dibekali nafsu, amarah, dan sebagainya ya. Kita bukan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Kita juga bukan setan yang selalu ingkar kepada Allah. Tapi kita manusia. Ada sisi malaikat dan sisi setannya. Tapi mana yang harus kita munculkan? Mudah-mudahan kita bisa senantiasa memunculkan sifat-sifat malaikat teman-teman ya. Walaupun kita punya nafsu, punya amarah dan sebagainya. Tapi kita kendalikan itu untuk hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan musuh bersama kita selain setan mungkin karena diri kita sendiri ya, kita bisa mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ini juga mungkin nasihat bagi saya sendiri teman-teman ya, bukan pada teman-teman semua, tapi kita saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi untuk senantiasa mengintrospeksi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alaikum Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.